Oh bentar. Ini Udah lu rekam. udah. Do not disturb. Tes. Halo. Selamat datang di Archipel Amarcord hari ke-7 bulan puasa tahun ini. Ya seperti 6 hari sebelumnya, program ini memang dimaksudkan untuk mencoba mengingat-ingat atau mengorek tentang pengalaman kawan bicara yang saya undang untuk live bersama di sini, tentang pengalaman dan persentuhan mereka dengan sinema gitu, dan bagaimana hal tersebut membawa mereka sampai hari ini. Hari ini tamu saya dari Info Screening. Halo Panji, oke baru gabung. Halo Ji. Ayo, apa kabar? Baik, lo apa kabar? Baik, gue. Udah sahur belum lo? Udah. Tadi udah makan dikit. Oke. Jadi seperti yang gue sempat bilang sedikit waktu ngundang lewat WhatsApp. Ya, program ini memang dimaksudkan selama bulan Ramadan ini. Jadi gue mengundang kawan-kawan bicara gue untuk ngomongin tentang sejarah mereka dengan waktu bersentuhan sama sinema hingga di posisi lo sekarang gitu. Ya kan, mungkin ini ya mungkin pertama terima kasih ya, karena kayaknya kita udah berpartner antara Info Screening sama Archipel maupun Forum Lenteng gitu udah cukup sering ya, dari Archipel pemutaran film Pompius, terus Golden Memories dan lain-lain gitu ya. Terus mungkin ya, terus ya gue pengen nanya-nanya dikit, nggak dikit sih, 1 jam atau sampai 1,5 jam ke depan gitu. Mungkin pertanyaan dikit, jawabannya boleh banyak. Gitu. Tentang kegiatan lo di Info Screening, atau lo juga sebagai ya orang yang suka film gitu. Nah, kalau dari lo sendiri gitu, dulu awalnya kayak gimana Ji? Bisa sampai tiba-tiba tertarik sampai sebelum bikin Info Screening gitu. Jadi gimana itu cerita ke situ? Ya ceritanya dulu tuh waktu kuliah kan, sebenarnya waktu kuliah tuh kayak nyari kegiatan gitu kan, nyari offline, nyari online. Ada online, dulu masih Friendster, terus ada grup online gitu di grup Friendster gitu ya. Grup Friendster kayak tentang film, kayak ya udah gue kayak mencoba mencari hobi gitu kan, jadi pengen mulai nonton gitu. Kayak sebenarnya dulu waktu kecil sih sering juga diajakin nonton dulu kan, sama bokap gitu, terus sama mbak gue, sama kakak gue. Tapi kayak waktu SMA tuh kayak lagi nggak, SMP SMA tuh nggak terlalu intens juga nontonnya. Terus kayak akhirnya pas kuliah tuh kayak suka mulai ini kan, mulai ikut ke forum 21 gitu. Terus kayak akhirnya kayak mulai berkomunitas di situ, kayak komunitasnya kayak film bioskop biasa sih. Terus ya dari situ terus ada lagi namanya teman gue tuh Anggi gitu kan. Anggi terus mereka gabung ke grup Blitz Club, ke grup penonton Blitz waktu si Blitznya baru buka gitu ya gue ikutan juga ya. Jadi awalnya emang kayak penonton bioskop biasa gitu. Terus kayak dulu juga
kan rumah gue deket Citos ya, nonton tuh dulu di Citos, 21 Citos, sekarang udah nggak ada. Ya kayak kalau ada info-info film apa gitu gue kesana, terus akhirnya nah itu kan ya biasalah, terus ya akhirnya pas udah lulus kuliah gitu kayak nemu hal-hal baru aja sih, kayak kan waktu komunitasan itu juga sempat kita udah mulai ke festival film, ke G-Fest, ke EOS, terus ya gue sendiri tahun 2011 tuh kayak nemu mungkin ruang-ruang baru ya, kayak mungkin ada Kineforum, gue baru mulai ke sana, terus kayak nemu film-film yang mungkin kayak gue tuh baru nonton pada saat itu, kayak film-film Eropa, film jadul, bicycles, kayak film Man Bites Dog. Ya akhirnya terus ya mulai kenal ruang-ruang tersebut, terus kayak kemudian kayak kan gue seneng main sosmed ya, kayak di Twitter juga kayak ada beberapa akun yang sampingannya selain menginformasikan pemutaran biasa gitu, pemutaran film-film yang biasa, kayak mereka suka share info screening gitu, kayak misalnya pemutaran alternatif yang di kuliahan atau komunitas gitu. Ya udah gue kayaknya gue ngide aja gitu, gue bikin akun Twitter info screening kayak gitu. Info screening, terus akhirnya kayak apa ya? Iya, terus kayak kita nge-retweet gitu kan, tapi kayak kita mention yang orang yang pertama kali nge-share, terus ya akhirnya kayak nge-follow kita kayak ya nggak banyak banget sih, sekarang juga nggak sampai 10.000, belum sampai 10.000, cuman kayak selalu nambah gitu. Jadi kayak pada satu titik waktu tahun 2013 habis ada Twitternya, gue sama teman gue coba bikin websitenya gitu kan, infoscreening.co. Terus ya kita isi awalnya kayak masih ada review-reviewnya, sekarang udah kayak sebenarnya review film kita nggak kesana sih, kayak kita bahas pemutaran festival film, kita coba liput kayak citizen journalism gitu ya. Terus ya terus 2014 kayak mulai bikin pemutaran sendiri juga. Ada temen tuh jadi manajer kafe di Coffee Depok, kita coba utilisasi di sana. Terus kayak ada At America, waktu itu kita coba masuk bawa kayak muterin film-film Jason Reitman gitu kan. Terus ya tahun 2005 Jason Reitman. Oh, oke. Nah, terus ya tahun 2015 terus gue juga 14 tuh kayak ada tempat baru waktu itu namanya Pavilion 28, ya, sekarang masih ada. Kita kayak kenalan sama manajernya, terus kayak kita mulai bikin program di sana tahun 2015 gitu. Ya jadi kayak ya sampai ya programnya kemarin kebetulan udah selesai sih, cuman dari situlah kita kayak mulai intens bikin pemutarannya dari situ. Ya sampai sekarang. Nah, terus jadi intinya tuh info screening adalah media ya. Jadi untuk berbagi tentang informasi tentang seputar pemutaran film gitu ya. Khususnya di tempat-tempat ruang-ruang pemutaran alternatif gitu ya. Iya, yang fokus kita emang ke kayak ruang-ruang alternatif sama termasuk festival film. Iya, gue juga gitu. Iya. Soalnya memang kalau lihat ya sekarang kayaknya followernya di Instagram kayak berkembang banget ya, jadi sekitar 18.000 ya kalau nggak salah ya. Iya, 18,5. Iya. Nah, terus concernnya waktu itu kenapa jadi fokusnya ke pemutaran alternatif dan festival film? Pertama-tama tuh kayak gimana sih kebutuhan itu munculnya gitu? Ya waktu itu sesimpel ini aja sih, sesimpel belum ada aja, emang waktu itu belum ada gitu kan yang khusus ke sana. Terus ya media mungkin kalau misalnya untuk media mainstream, apalagi kalau misalnya media yang biasa ya, kayak Kompas itu kan kalau membahas film pasti mereka juga
kalau kita lihat di festival film atau di acara-acara mana, mereka lebih ngerebutinnya tuh kayak ke aktris, ke seleb gitu kan, ke aktor. Kayak misalnya kalau misalnya media-media lain mungkin kalau ke film-film Hollywood. Nah kalau misalnya ya kayak kita maksudnya lebih nyari alternatifnya aja sih di situ, kayak kita nyari positioning dan concernnya ya itu film-film filmmaker muda, filmmaker muda yang maksudnya yang tahu, kita mungkin nggak semua orang tahu siapa abis bikin apa gitu kan, siapa abis bikin apa, terus kayak misalnya ada film pendek ini baru menang penghargaan apa, terus dan banyak lagi yang mungkin orang-orang juga belum aware tentang itu. Terus dan ya gue lihat sih cukup dan di Jakarta lumayan cukup bisa diutak-atik ya, kayak maksudnya kita bikin acara gitu kan, bikin acara kayak kita bisa bikin kulturnya cukup lumayan. Orang pengen nyari sesuatu yang beda tuh cuma lumayan bisa lah di utak-atik di situ. Jadi mungkin konsepnya itu sih kayak maksudnya kayak kita nyari positioning aja, kayak festival film tuh ada festival film, kayak film tuh nggak cuma yang ada di bioskop doang, kayak misalnya ada film-film yang kayak film komunitas dari film kampus, atau enggak film-film mungkin kita tahu kalau misalnya distribusi itu kan dikuasai sama Hollywood, distributornya 21 gitu kan. Terus ya mungkin film-film yang di Blitz pun kayak yang di CGV dan lain-lain juga kayak masih dikit gitu. Maksudnya itu sih kayak, dan juga kayak kita pengen ngasih tahu bahwa mungkin mungkin film juga bukan cuman yang itu doang, bukan cuman ke bioskop doang gitu kan, ada juga mungkin lahan lain. Terus kayak misalnya jadi pekerja film nggak cuman harus bikin aja gitu kan, nggak harus jadi orang yang sutradara, kayak misalnya kayak lo jadi festival director, terus bisa kemana-mana gitu kan, bisa nyari film, terus bisa memperkenalkan film lo, terus dan lo bisa melakukan itu sambil gue nggak tahu ya, ya mungkin kayak banyak orang yang sambil melakukan kegiatan lain tuh bisa juga, atau enggak mereka fokus melakukan itu gitu. Kayak banyak hal gitu sih yang kayak mungkin orang-orang juga perlu tahu gitu. Iya, gue ingat juga lu beberapa kali juga pernah ke Forum Lenteng ya, nonton SSD juga, terus juga ngobrol gitu, atau wawancara gitu ya. Nah, terus kan tadi lu sebut tentang yang kontennya itu, lu sempat nyebut mungkin modelnya kayak citizen journalism ya gitu. Itu maksudnya gimana tuh, Ji? Apa orang bisa kontribusi apa gimana tuh? Oh iya, ya karena kita kan juga kita kayak dibilang kayak media resmi juga enggak, kita bisa komunitas gitu, dan kayak kan biasanya kalau misalnya emang sebagai media tuh ada kayak apa ya, langkah-langkahnya gitu, prosedurnya untuk disebut sebagai media gitu. Jadi kayak kalau kita kayak kita melakukan kayak kita kayak sebenarnya kayak blogging gitu, kayak blogging cuman seprofesional mungkin, kayak apa namanya, tata cara penulisannya dan kayak 5W1H dan banyak lagi. Terus kalau misalnya perihal ya kita menganggap diri kita citizen sebenarnya, kayak festival film entusias yang kita sendiri kita sebenarnya menempatkan diri sebagai penonton gitu. Sebagai penonton kita menuliskan apa yang kita tuliskan di situ, apa yang kita rasakan, kita alami, terus kita share melalui info screening. Dan kalau misalnya yang lain-lain, kalau misalnya mereka mau nulis di info screening juga bisa. Kalau misalnya mereka mau misalnya mereka habis dari festival mana, terus mau share di info screening, itu boleh. Dan itu kayak bentuknya ya tadi gue bilang bentuknya tuh profesional ya, tapi kayak sebenarnya bentuknya kayak personal aja, juga santai sih kita, kayak apa yang kita rasakan, kayak subjektifnya kita, kayak misalnya
pakai saya gitu kan, pakai gue gitu, kayak santai kayak gitu sih. Perspektif nulisnya gitu ya. Iya. Nah terus kalau gitu terus waktu awalnya itu yang disasar pertama siapa sih, bayangan lo waktu bikin info screening gitu? Sasaran pembaca atau sasaran orang yang mendapatkan informasi gitu? Karena mungkin gue cerita dikit waktu waktu gue ngobrol sama Bang Hafiz hari ketiga ya. Jadi waktu kita pertama kali bikin artikel juga kita sempat diskusi gitu kan, ini siapa ya, ada nggak sih yang nonton film-film beginian gitu, misalnya film yang bakal diputar di artikel yang akan kita kurasi gitu. Terus gue bilang kan, wah kalau gue sih aktif di kayak forum-forum online film gitu, kayak misalnya di Kaskus atau dulu di Cafe Gaul, orangnya sih ada dan banyak yang suka komen balik gitu-gitu. Cuma ya kalau gue sampai memastikan misalnya beberapa jumlahnya gitu, gue juga gak tahu ya yang bakal datang gitu. Ya kalau untuk artikel sendiri ya memang ya makin lama yang nonton makin lumayan, makin banyak. Terus juga yang aware sama artikel sendiri lumayan, makin orang makin aware ya, baik di sini maupun di luar gitu. Nah waktu lu pertama kali bikin info screening itu, nah itu gimana tuh pemetaan ini bayangannya waktu itu kayak gimana sih? Kayak Twitter ya atau website langsung nih? Kayak dua-duanya, yang manapun. Kalau ya waktu itu sih kayak waktu itu sesederhana emang kita lihatnya belum ada, dan bahwa tempat-tempatnya itu ada, tempat pemutaran itu banyak mengadakan gitu kan. Waktu itu juga si Gute Institute baru mulai dengan art house namanya. Biasanya kita dan yang nonton tuh ada ya, kita rasanya perlu mulai, gue merasanya mungkin ini ada kesempatan untuk kita bikin media ini, bikin akun ini. Terus kayak apa ya, dari awalnya sasarannya follower kita dulu sih. Follower kita harapannya tuh ngebaca website info screening gitu kan, yang di Twitter. Waktu itu Twitternya juga sebenarnya belum gede-gede banget, kayak 1,000 gitu, dan kayak ya emang waktu itu kayak ngawang-ngawang aja gitu sih. Terus sama kayak kalau sekarang itu kan, kalau gue nggak bisa gue agak susah untuk ngebayangin waktu itu targetnya siapa ya. Cuman kalau misalnya sekarang yang gue lihat sih, kalau sekarang tuh yang gue lihat sih kayak emang ya orang Jakarta, orang Jogja gitu kan, itu kan kayak udah terbiasa sama pemutaran alternatif. Kayak mungkin kayak demografisnya, kalau dulu banyak anak kuliah yang suka film. Kayak kalau sekarang pun ya pasti kayak misalnya artikel info screening, kayak anak-anak film ya insya Allah tahu gitu. Kayak ya umur segitu tuh kayak mereka tuh masih explore untuk pemutaran alternatif, explore untuk bikin yang sesuatu yang beda gitu kan, explore untuk mencari yang beda, terus explore untuk berjejaring, ada acara apa sih, mungkin dia bisa ketemu sama siapa ya gitu. Ya bayangannya kayak gitu, dan itu akhirnya kayak dan itu akhirnya ngebentuk kami juga, kayak apa sih yang pengen kita share, kayak apa yang seperti apa yang kita pengen share gitu kan. Kita nggak bisa yang terlalu jadi terlalu murah gitu, maksudnya ada film apa kita liput gitu kan, itu kayak jadinya nggak sesuai sama value kita, sama audiens kita gitu. Terus kayak mungkin filmmaker itu pengen mereka apa yang mereka cari, siapa yang mereka gandrungi, mungkin mereka juga belum tahu tapi penting buat mereka gitu ya. Itu sih itu, tapi itu berdasarkan kita aja, karena emang bukan ya karena emang kita juga kan terbatas tenaganya ya. Jadi kayak misalnya apa yang kita anggap itu penting ya emang kita coba kasih ke floor gitu. Ya gitu. Jadi berapa orang Ji yang maksudnya mengelola info screening ini?
Tapi yang gue tahu sih lu sama Ali ya, yang dari udah lama tuh aktif gitu. Iya, gue Ali, terus ada apa? Ada Rido, editornya, terus ya ada sekitar 6 kali ya, ada sekitar 6 terus kayak yang nulis tuh baru nambah lagi ya. Oh gitu. Nah, terus juga kan tadi lu bilang memang kayaknya bentuknya juga pengennya sebenarnya komunitas juga gitu ya, lu InfoScreening itu. Ya. Terus juga kan lu juga sering hadir di acara temu-temu komunitas gitu di misalnya ada festival film yang ada temu komunitas atau gimana gitu. Nah, terus jadi lu coba ceritain gimana cara lu berjejaring misalnya antara lu dan komunitas dan atau mungkin lu bisa memberikan gambaran komunitas. Berarti lu lebih banyak bersentuhan gitu atau bertemu gitu kan karena lu banyak keliling gitu. Oh iya. Komunitas Nah itu Indonesia gimana? Itu kalau belakangan gue kayaknya agak lepas juga sih. Cuman ya emang itu emang gimana kita berkembang. Waktu itu juga kita, nah itu karena kebetulan lo mention gitu kan, emang itulah pentingnya offline, bersentuhan secara offline. Selain kita ada online-nya, ada juga offline-nya. Waktu itu juga gue kebetulan tahun 2015 itu gue ini gue cerita yang lain juga ya. Iya boleh. Kayak resign gitu kan. gue resign dari kantor gue, terus kayak gue ditawarin ngajar di alma mater gue. Jadi gue waktu itu kelebihan waktu juga lah. Ada kelebihan waktu dan ya gitu, kelebihan waktu. Akhirnya gue coba menggunakan itu untuk kayak lebih berjejaring, untuk tahu gitu kan, untuk tahu kayak untuk tahu festival film kampus gitu, untuk Gunfest kayak tahun 2016 tuh kayak mungkin tengah kayak semua festival yang besar tuh kayaknya hampir apalagi kampus ya, hampir gue datengin. Kayak misalnya kayak Gunfest, terus UI Film Festival itu kan karena emang di kota sendiri ya. Terus apa namanya, Mafi tuh abis sampai sekarang gue belum datang lagi Mafi. Terus kayak misalnya PFS, Pesta Film Solo, yang kayak gitu kayak terus yang kayak gitu ya akhirnya emang dikenal juga gitu kan. Terus ya gitu sih. Terus kalau misalnya itu gimana cara kita berjejaring? Waktu itu 2016 tuh ada ini ya, ada forum temu komunitas ya. Temu komunitas itu juga ada 16 ya. Terus ya kalau gimana berjejaringnya sih, gimana apa ya? Tadi gimana situasi komunitasnya sekarang, masih sama aja sih kalau gue lihat ya. Masih kayak belum terorganisir juga gitu kan. Kayaknya mungkin emang gue rasa sih emang perlu ada progres dari situ. Maksudnya kayak entah lebih punya kayak jaringan atau berserikat gitu kan. Serikat apa sih namanya? Iya kayak gitu lah, asosiasi atau gimana gitu. Kayak maksudnya mungkin kalau gue lihat kayak kan kadang ada kayak udah lama kayak misalnya ruang pemutaran gitu kan. Ruang pemutaran kayak maksudnya lumayan tambah naik gitu, naik ada naiknya ada turunnya. Nah itu kayak gimana caranya mereka kayak masih sendiri ya, kayak punya kesulitannya tapi masih sama gitu. Kayak misalnya susah nyari film gitu kan, susah izin film, dan mungkin mereka dianggap kalau pemutar film ini dianggap ngerepotin mungkin sama si pihak pemilik filmnya, karena mereka cuman 2 layar gitu kan. Dan mereka lagi ya kalau misalnya gitu sih, kalau misalnya yang gue lihat waktu itu kayaknya kalau misalnya komunitas lain gue lihat kayak
kayak sekarang lagi karena perkembangan media juga, ada Instagram, ada Twitter juga. Kayaknya Twitter kan 3 tahun ini makin canggih ya. Ada udah 290 karakter, udah ada threadnya tuh, kayak di situ kayak juga orang-orang tuh bikin komunitas dan bikin komunitas, bikin media kecil tuh makin lebih beragam sih di situ. Bikin ruang, dan di situ kan kayak mungkin artikel tahun lalu juga waktu itu gue nggak sempat lihat ya, ada bahas sinema juga, sampai sekarang masih ada, dan walaupun udah jarang update gitu ya, dan ya kayak gitu sih. Oke, jadi lu banyak kalau dari yang tadi tadi lu bilang komunitasnya belum saling terhubung gitu ya, atau gimana? Belum bersinergi mungkin. Belum bersinergi itu sih ya. Agak-agak putus nih. Sorry putus sedikit. Terus gimana? Iya, kayak maksudnya kita cuma saling kenal aja gitu kan. Kayak mungkin kita punya WA group akhirnya, terus kayak tapi itu tadi karena kita terlalu kecil-kecil gitu kan, jadi kayak mungkin kita dianggapnya ngerepotin sama pihak filmmaker. Terus kita juga pada satu titik kayak variasi film yang kita bisa hadirkan ke orang itu, ke penonton kita mungkin juga jadi nggak banyak ya. Jadi mungkin kan itu doang, kayak film yang muter, film alternatif, film Indonesia, dan mungkin kayak ada kesempatan untuk kayak kita tayangin film luar. Tapi gimana caranya sih, mungkin kalau film luar, kalau untuk putar ini sendiri emang terlalu susah buat mereka. Tapi kalau misalnya kita rame-rame gitu kan, kayak berkooperasi gitu, bergotong royong untuk kayak misalnya kita beli film bareng-bareng terus kita puterin dari Sabang sampai Merauke, itu mungkin kita bisa kayak gitu. Atau kayak misalnya kayak sekarang kan industri kayak selalu berpikir untuk muter film tuh selalu di bioskop gitu kan. Nah ini mungkin kalau misalnya kita lebih berjejaring, punya jaringan yang rapi, kayak kita bisa jadi alternatif untuk filmmaker alternatif bikin film yang lebih panjang gitu kan, film panjang, film mungkin yang cukup biaya yang cukup tinggi ya. Terus mereka punya saluran untuk mereka puterin gitu di Sabang sampai Merauke, di satu Indonesia gitu. Jadi lu selama ini berarti lu lebih banyak melihat lebih banyak komunitas yang melakukan pemutaran film gitu, atau apresiasi gitu. Yang lebih, karena emang info screening fokusnya ke sana gitu kan. Jadi ya, tapi emang yang fokus banget ke sekarang apa sih, campur apa antara mereka bikin dan mereka putar sendiri tuh ya, mereka melakukan dua-duanya gitu. Ya mungkin forum lainnya juga gitu kan, dan yang lain-lain juga kayak banyakan juga kayak gitu sih. Oh iya, terus kalau info screening itu dari dulu sampai sekarang itu gimana cara membiayai kegiatan ini? Soalnya kayak pertama dari kantong sendiri kayak gitu. Terus gue sempat ngeliat sedikit sih sekarang kayak udah berbadan hukum, jadi koperasi gitu ya. Oh iya. Itu gimana tuh? Emang tapi ya sebenarnya kayak impian babu gue itu kayak dulu tuh bikin website karena gue tuh sekolah bisnis gitu ya. Sekolah bisnis tuh kayak jadi menggebu-gebu untuk bikin bisnis sesuatu gitu kan. Terus info screening jadi salah satu pelampiasannya. Tapi walaupun emang waktu itu emang belum emang kayak spendnya dari dulu sendiri lah gitu.
Terus ya itu kita akhirnya satu titik kita pengen ini kayak jadi sesuatu yang menghasilkan gitu. Kita nggak mau menyiksa orang-orang yang ada di bikin orang-orang ada di dalamnya gitu kan, menyiksa diri sendiri dan sebagainya. Kita pengen ini justru bisa bermanfaat bagi orang-orang yang berkarya di dalamnya dan kayak gitu. Terus jadi kayak intinya kita coba akhirnya tahun 2016 kita walaupun nggak ini juga sih, kita coba kayak gimana caranya kita punya sistem untuk kayak kita misalnya jual space kayak posting berbayar. Sudah kita juga ada posting berbayar, terus kayak misalnya kita ngadain pemutaran, ngadain ya dari tahun lalu sampai tahun sekarang ya alhamdulillah udah bisa kerja sama CGV gitu kan untuk bikin pemutaran. Walaupun ya emang kebutuhannya jadi koperasi emang kebutuhan karena itu sih, jadi karena waktu itu kan kerja sama CGV itu kan butuh bisnis to bisnis gitu kan. Ya akhirnya kita kenalan sama orang yang ngasih tahu tentang koperasi. Dari koperasi ini kita ini menarik konsepnya, jadi kayak maksudnya badan hukum yang menarik gitu kan, kita gotong royong, akhirnya kita kesana, kita coba bikin koperasi dan akhirnya kita bisa bekerja sama dengan CGV dan gue lumayan sampai sekarang lumayan sebenarnya, walaupun di Indonesia masih mungkin dipandangnya sebelah mata ya, dipandangnya masih sebelah mata, tapi kayak koperasi ini bentuk model bisnis yang menarik. Kayak misalnya kayak gue nggak lagi mungkin selama ini kalau info screening tuh identiknya sama gue gitu kan. Kalau dengan koperasi itu kayak gimana caranya gue tuh punya teman-teman yang sama-sama berkarya bareng, nggak cuman gue doang. Tapi kalau misalnya ya nggak cuman gue doang gitu kan, mereka merasa memiliki lah. Biar istilahnya kayak gitu, kalau koperasi tuh kayak dimiliki bareng-bareng gitu. Mereka punya hak atas info screening gitu, kayak gitu. Terus kalau misalnya ya kayak tadi lo bilang bisa kerjasama dengan CGV atau dengan tempat-tempat pemutaran lain gitu, itu kerjasamanya biasanya bentuknya kayak gimana sih? Apakah sebagai partner media bertukar itu atau gimana, atau memang lu mengkurasi program juga di tempat mereka atau gimana? Iya, dari zaman Cinema Rabu itu emang kita jadi programmer gitu sih, jadi kurator dari zaman Cinema Rabu. Terus zaman CGV juga, jadi kayak waktu itu ditawarin untuk mereka bikin ruang alternatif gitu kan. Mereka pengen bikin pemutaran alternatif karena mereka buka di FX itu. Dulu udah sempat kita tahu ada 21, ada 21 mati gitu kan. 21 mati, Cinemax mati, terus mereka nekat untuk tetap bikin di situ. Gimana caranya biar beda gitu dan bisa tetap hidup? Ya mereka pengen bikin pemutaran alternatif, pengen muter film-film alternatif, film-film komunitas, dan mereka ngajak info screening. Ya kalau misalnya ya sistemnya biasanya kita kayak bagi hasil aja sih, sesederhana itu. Cuman ya waktu itu karena ini sebenarnya produk CSR-nya, mereka nyebutnya produk CSR ya, CGV. Jadi kayak misalnya bagi hasil ke bioskopnya agak lebih dikit. Jadi kayak misalnya jadi dibaginya CGV 40%, terus ke 60% tuh antara gue dan film gitu. 60 kayak ke gue sebagai tanda kutip distributor ya. Terus antara itu dari situ kayak gue urusan bagi hasil lagi sama filmmaker kayak gitu. Nah terus biasanya film-film yang diputar di situ film-film apa tuh Ji? Ataukah apakah film-film yang dibuat oleh komunitas film atau film Indonesia yang bagaimana, atau film atau bisa juga film luar ya? Ini yang ngomongin yang di CGV ya? Oh iya, karena kalau so far tuh tahun lalu yang kita bisa tayangin jadinya emang second run gitu sih jadinya. Udah pernah ditayang di bioskop gitu sebenarnya. Udah pernah
tayangin di bioskop, jadi kita tayangin lagi. Tapi kayak pemutarannya kayak film-filmnya terkurasi. Dan karena kita kan nayanginnya juga masalahnya di ruang komersial ya, di ruang komersial, dan itu berbayar, dan itu bagaimanapun berbayar, bisa dibayar di loket tiketnya, di Gojeknya. Jadi kayak misalnya itu ada ketentuan filmnya sebenarnya masih harus yang sensor gitu. Oh, harus masuk lembaga sensor dulu. Ya, udah masuk lembaga sensor. Oke. Iya, atau misalnya kita punya kesempatan untuk film baru, kita urusin sensornya. Teman waktu itu juga masih susah kan. Kita ya kalau misalnya lo tanya film luar bisa atau enggak, ya bisa aja. Bisa aja, cuman mesti apa namanya? Mesti kita urus sensornya, mesti kita urus mungkin kalau perlu DCP-nya. Dan sedangkan layarnya cuma 2 gitu kan, kecuali kalau misalnya emang kita ngadain kerjasama sama layarnya banyak, atau ruang pemutaran lainnya tuh mau mutarin juga, itu bisa aja kayak gitu. Cuma dua memang CGV yang di FX itu cuma 2 layar, atau 2 layar yang disediakan untuk program CSR yang mereka bilang CSR ini? Sebulan tuh biasanya kita nayangin kayak 2-3 film. Jadi satu film ditayangin 2 kali. Ya, 1 kali 2 kali terus. Gue kan kebayang ya, apa maksudnya? Ya gimana? Sorry. Lu dulu. Emang pengennya tuh kayak film-film pendek juga ditayangin sana, film-film yang mungkin belum, film yang nggak sensor. Tapi emang sekarang lagi karena ada si COVID ini gitu kan. Karena ada COVID ini jadinya kita lagi ditunda dulu untuk lanjutin ini ke sana. Nah, iya, itu maksudnya tadi mungkin menyambungin itu tadi ya, lu juga pengen memutar film-film pendek gitu. Maksudnya kan dengan apa, misalnya kalau gue hitungannya kasar aja atau awam banget nih, misalnya dengan follower lo yang sebegitu besar, 18 ribuan follower di Instagram gitu kan, gue bayangin itu cukup kuat nggak ya untuk bernegosiasi sama mereka. Maksudnya berarti kan lu juga tadi lu juga cerita, lu juga udah lama berjejaring dengan komunitas-komunitas film. Lu sering datang ke festival-festival film di seluruh Indonesia. Lu juga sering main ke baik yang diadakan oleh mahasiswa maupun juga yang lain. Atau lu juga sering bersentuhan atau berkenalan sama komunitas-komunitas film lainnya yang juga biasanya juga ada yang memproduksi gitu, komunitas produksi. Maksudnya itu bisa nggak sih jadi ada di bayangannya Infosfera ini nggak sih, misalnya untuk program-program ke depan gitu, wah gue pengennya mengkurasi film-film dari komunitas aja gitu. Memang kalau untuk lembaga sensor film juga gue juga cukup paham ya, karena memang itu tempat pemutaran yang komersil dan memang berbayar kan tadi, karena ada pembagian hasil gitu kan. Karena memang waktu Archipel dulu juga sempat memutar filmnya Love Diaz di tahun 2016, tapi kita menyewa studio XX1 di Taman Ismail Marzuki. Memang mereka pun juga membutuhkan ini, pokoknya semua film yang diputar di sini harus disensor. Dan waktu itu kita juga muterin program Chandrawala di sana. Jadi kita memang mendaftarkan film Love Diaz itu, dan film-film Chandrawala ada 5 atau 6 film pendek waktu itu tahun 2016 itu ke lembaga sensor. Jadi gue bisa paham sih kalau harus disensor, tapi berarti kan bukannya tidak memungkinkan gitu. Itu gimana tuh, Ji? Iya. Nah, gue lihat itu mungkin pentingnya kita berjejaring juga sih. Pentingnya mungkin kita coba cari kemungkinan untuk punya bargaining power gitu kan, untuk kayak berasosiasi punya bargaining power ke bioskop atau enggak ke ruang-ruang pemutaran alternatif gitu. Kalau misalnya kita sebagai festival kita pengen tayangin ini gitu. Terus tadi apa ya? Tadi lo bilang maksudnya lu kan Infoscreen ini followernya udah banyak nih, harusnya lu apa sih maksudnya, kalau dari pandangan gue itu kan
lu udah punya bargaining powernya cukup sih sebenarnya. Orang CGV yang ngajak kerja sama siapa, CGV-nya atau lu yang mengajukan program ke sana? Iya, dari CGV-nya. Iya kan, berarti kan mereka kata lain mereka yang naksir gitu sama info screening. Berarti kan bargaining power lo di antara misalnya penonton orang yang suka menonton film di ruang alternatif itu kan berarti oke dilihat oleh mereka gitu. Nah tadi pertanyaan gue jadinya, lu juga banyak berkenalan atau berjejaring dengan komunitas film di seluruh Indonesia gitu kan. Bisa nggak sih ada nggak sih itu di bayangannya info screening nantinya ke depan tuh itu jadi bergaining lo terhadap CGV atau ruang pemutar lain. Gue maunya muter film-film dari komunitas aja kayak gitu, karena dengan kekuatan follower gue gitu, gue mau bikin tren gitu. Misalnya gitu. Iya, emang itu juga emang lagi kita proses itu, dan kemarin sebenarnya udah nyampe, kita sempat minta surat dukungan ke pihak apa namanya, Direktorat Media Baru itulah, film dan media baru ya. Okay. Ya, untuk kayak kita didukung acaranya dan dipermudah untuk sensornya, dan tapi kemarin ketunda mungkin karena COVID ini gitu kan. Mungkin setelah ini kita bisa mikirin setelah ini mungkin bisa dilanjutin kayak gitu. Dan emang dari CGV-nya sendiri kebetulan mereka emang mencari konten ini sih, mencari konten alternatif beneran gitu, bukan cuma yang kayak second run gitu kan. Gue juga kan pasti kan kayak juga selain yang udah second run, kayak ada film-film yang baru mungkin tapi dari komunitas, film-film pendek baru itu juga sebenarnya kalau gue lihat film pendek tuh banyak yang suka nonton gitu. Kalau misalnya di Cinema Rabu pernah mutar beberapa kali, entah itu temannya dia, entah orang-orang yang suka sekolah film atau film entusias gitu, mereka datang ke acara pemutaran film pendek gitu sih. Jadi emang itu lagi kita lagi rumusin dan cari tenaganya juga sih kayak gitu. Iya. Untuk kayak kalau dia pendek dan lain-lain. Film pendek, film Eropa, film luar, film Asia, pokoknya banyak lah, film ASEAN. Udah. Wah, berarti lo udah berjejaring secara internasional juga dong. baru ini aja sih, ya, Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru. Kita baru bayangan kayak kepengennya kita aja gitu kan, kayak masa sih kita nggak kenal sama tetangga kita sendiri, film Malaysia kayak apa, film Thailand, terus kayak film Korea tuh mungkin kalau selama ini, kalau yang CGV pasti nayanginnya yang box office ya, yang mainstream gitu ya. Selain itu apa sih film-filmnya, terus yang mungkin yang ya impiannya kayak gitu sih, impiannya kayak pelan-pelan mungkin sekali-sekali kita tayangin film yang kayak gitu. Terus kayak film-film kayak komunitas juga punya kesempatan untuk kayak ditampilkan, untuk ya nggak semata di CGV, cuman kayak itu salah satu cara kita memperkenalkannya. Iya. Nah, terus sekarang berarti udah mulai bisa ini lah ya, berarti udah bisa lumayan ya, info screening bisa lebih mandiri sekarang, udah bisa membiayai kegiatannya mungkin dibanding waktu lo baru mulai dulu. Iya, ini lebih mandiri sekarang, udah paling nggak dia bisa menghidupi dirinya sendiri gitulah. Dan emang gue juga mungkin nggak terlalu sekarang, mungkin personally nggak terlalu kayak ngoyo harus gimana banget, harus kayak menghasilkan berapa miliar gitu. Kayak yang penting kayak dia bisa menghasilkan dirinya sendiri dan kita sendiri. Kalau info screening juga masing-masing juga kerja gitu kan. Gue juga ada kerjaan. Gitu. Terus kayak gue sebagai gue akhirnya gue coba
gue coba cari penghasilan sampingan sebagai dosen. Jadi dari tahun lalu gue ngajar film dan mungkin kayak dan itu gue kayaknya bakal terus jadi, dari sana gue kayak merasa gue bakal terus jadi akademisi gitu, di samping gue ngurusin yang lain-lain gitu, di samping usaha gitu. yang cool, bikin info training dan film-filman. Yang cool training ya. Lu ngajar di mana? Apa namanya? Oh, ngajarnya di Udinus tuh kayak Udinus di Nuswantoro. Di mana tuh? Di Semarang. Oh gitu, bolak-balik. Ya. Oh enggak, kemarin tuh sekarang lagi ngekos semester lalu gue ngajar jurusan film, prodi film. Semester ini ngajarnya di prodi komunikasi. Oke. Terus kayaknya semester depan mungkin di Tangerang sih, tapi belum tahu. Oh gitu. Ngajar mata kuliah apa itu di film dan di film itu? Kayak apa ya? kayak membaca film, sejarah film. Kalau di yang prodi film kayak gitu. Kalau yang di kalau yang di komunikasi gue ngajarnya kayak dasar-dasar manajemen sama apa namanya, komunikasi strategik gitulah. Oh. Tuh, ada komen dari Anggra kebetulan. Iya, banyak komentar. Kebetulan Anggra kan salah satu selektor di seksi kompetisi internasional di Archipel tahun ini ya. Makanya dia bilang pantesan banyak film dari Udinus diseleksi dari tahun lalu gitu. Oh gitu. Berarti ya bisa ya. Makasih ceritanya udah menyebarkan submission. Boleh juga nih jadi dosen buat sampingan. Apa tuh Panji maksudnya? Apa? Si Panji Danu Panji tadi ngomong, wah keren tuh bang, filmnya eksperimental gitu. Ada yang mau nanya, si Anggra atau Duha mau nanya, Anggra ini juga dulu kuliahnya di Semarang loh. Oh, Undip. Iya dia bukan dia SMA-nya di Semarang ya, kuliahnya sih di Jakarta. Oh, gitu. Iya. Tadi dia nanya gue di Semarang, enggak, gue di Jakarta sih, karena kemarin kan ada mulai gembar-gembar COVID gitu, terus kayak orang rumah juga mulai kelimpungan, takutnya bakal di lockdown gitu kan, ya jadi gue balik dulu gitu. Oh gitu. Oh di sana berarti juga kegiatan perkuliahannya juga lagi dihentikan gitu ya? Lagi pembelajaran jarak jauh gitu sih. Kayak lewat online, lewat Zoom. Nah terus apa? Ya berarti kegiatan info screening juga untuk ya pastinya ya kegiatan pemutaran di tempat kayak misalnya di Pavilion 28 masih jalan ya? Oh yang Pavilion 28 udah lagi nggak ada lagi ya? Ya lagi nggak ada lagi. Dulu kan si Jonah tuh kalau gue nggak salah ikutan jadi programmer gitu ya di Sinema Rabu. Iya. Oh itu emang ada pertanyaan. Gimana? Lo tanya Jonah dulu atau gimana? Iya boleh. Ya, habis itu kita jawab Anggra. Ya. Jadi waktu itu kan gue buat pemutaran film gitu kan di Amerika. Kayak sebenarnya gue bikin film dulu bareng Jonah. Ada film temen gue, produsernya si Jonah. Terus ya akhirnya kita kenalan, terus kayaknya gue melihat pengetahuan filmnya bagus gitu kan. Terus akhirnya gue ajak jadi narasumber, jadi programmer juga di Sinema Rabu sampai akhir 2017 dia cabut. Dia menyatakan udah cukup di Sinema Rabu, terus ya udah gitu. Oke. Jonah tuh waktu itu pernah jadi pernah bikin program waktu itu bagian dari ASEAN yang curator di Archipel 2015 ya kalau nggak salah. Iya.
Nih Anggra nih nanya, ambisi masa depan lo yang terbesar soal skena penonton film Indonesia apa, Nji? Ambisi masa depan lo yang terbesar. Jadi yang paling besar nih. Apa ya, mungkin ya apa, kayak lebih banyak variasi tontonan gitu kan. Terus kayak apa, mungkin kalau ambisi, kalau misalnya ke cita-cita pribadi sih kayak kita bisa jadi solusi untuk banyak hal gitu, untuk kayak misalnya untuk perekonomian gitu kan, nggak nyusahin. Terus apa namanya, kayak orang mungkin orang pelan-pelan bisa dapat kayak penghasilan gitu kan, penghidupan dari misalnya oh dia gimana sih caranya dengan film itu bisa hidup, bisa dapat clue sedikit lah, entah gimana caranya gitu ya. Terus ya mungkin ya tadi kayak film-film tuh ada banyak. Terus kayak misalnya kayak ya mungkin juga kayak ini ya, kayak klisenya sih, klise kacangannya tuh mungkin sesederhana kayak kita jadi tuan rumah juga di negara sendiri. Itu mungkin itu juga satunya juga sih. Film Indonesia, dan kayak mungkin orang juga punya kebebasan kayak akhirnya dengan begitu mungkin secara nggak langsung kayak filmmaker punya lebih kebebasan, kayak nggak diatur bahwa film yang laku mesti begini gitu. Bahwa ternyata penonton Indonesia punya kekritisan bahwa mereka akhirnya membawa film bisa nggak harus film yang kayak gitu. Mereka juga ngasih tahu ke filmmaker bahwa kalian bisa loh bikin film dan itu bisa laku gitu, bisa hidup lah intinya. Oke, dengan kata lain ya impiannya adalah misalnya film-film film-film diputar di ruang-ruang pemutaran alternatif itu juga bisa menjadi pilihan hidup gitu ya, bukan cuma ada yang di industri gitu ya. Dan juga maksudnya dan film-film yang diputar di ruang pemutaran alternatif juga ini sama pentingnya sama film-film yang diputar di ruang pemutaran yang misalnya kayak lebih kayak di bioskop komersil gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke, ada nih pertanyaan kedua dari si Duha. KLMRM si Duha tuh. Kabar bioskop alternatif secara umum di tengah COVID ini gimana, Ji? Nah, lo kan banyak berjejaring dengan komunitas dan dan teman-teman yang juga punya ruang pemutaran alternatif. Iya. By the way, lu sempat ini gak sih? Gue kayaknya beberapa minggu juga sempat juga ada perbincangan di ruang yang festival film WA Group itu. Gue kayak agak lost juga. Mungkin lo juga bisa share juga sih. Tapi yang pasti kan emang acara-acara kayak gitu lagi stop ya. Stop dan ya sementara, dan kayak penghasilan program-program gitu. Ya program-programnya lagi nggak ada, dan kayak beberapa program tuh udah mulai, tadinya tuh udah mulai menghasilkan kayak programmernya udah mulai dapat duit dari sana. Terus kayak sekarang tuh mulai terhenti gitu sih. Jadi kayak misalnya kayak sederhana kayak info screening sendiri, programnya di CGV lagi stop dulu. Terus kayak penghasilan dari sana lagi nggak ada gitu kan. Terus kayak orang-orang mungkin juga gue lihatnya yang minta partneran juga lagi sepi gitu ya belakangan ini, media partner. Jadi emang, dan kalau sekarang jadi orang-orang mulai mensiasati dengan kayak mereka bikin pemutaran streaming gitu sih, live streaming kayak forum gitu kan. Ya mungkin kayak nanti akhirnya mungkin kita akan nggak tahu ya kayak new normalnya kayak gimana sih, kayak masih meraba-raba, dan mungkin kayak kita akhirnya
secara simultan kayak merumuskan new normal dari pemutaran ini, baik sinema secara keseluruhan maupun kayak yang kita yang alternatif gitu kan. Oke, iya. Oh iya, udah diingetin tuh sama Studio. Jadi biasanya memang karena Instagram itu maksimal untuk live itu 1 jam ya. Kayak 3 menit lagi bakal kelar gitu. Atau akan mati otomatis gitu ya. Mungkin kita break dulu sekitar 5-10 menit gitu. 10 menit. Lu boleh silakan kalau mau ngambil makan sahur gitu. Nanti kita balik lagi ya. Teman-teman, terima kasih yang udah menyaksikan. Nanti kita balik lagi sekitar 10 menit lagi. Ya, sampai nanti. Halo Wood. Halo. Ya, udah ngambil sahur, Ji? Udah. Ya. Balik lagi di Amart Court hari ke-7, program live Instagram Live Archipel yang coba untuk mengulik-ulik pengalaman kawan bicara saya dengan medium cinema gitu. Nah, mungkin tadi setelah lu cerita banyak ya tentang info screening, jadi yang nonton juga lebih mungkin bisa lebih paham yang belum paham gitu tentang info screening. Nah, gue pengen balik lagi nih ke inti ke core acara maksudnya program Instagram Live ini. Jadi sebenarnya film-film yang lu suka tuh kayak gimana sih? Lu punya daftar film favorit gak sih? yang berarti kan karena lu adanya di ranah ini sekarang nih, berarti kan yang membuat lu bertahan di sini kan karena lu suka film gitu. Nah, coba share ke kita gitu. Ya film-film yang lu suka tuh apa aja sih? Gitu. Turah. Terus kemarin gue baru nemu kayak filmnya coba namanya yang kayak Taxi Driver, standar aja sih, kayak Taxi Driver, sama filmnya Jafar Panahi gitu kan. Terus kayak kemarin mungkin di movie gue sempat nemu film Jepang lama tuh, Yoshikawa, apa namanya, lupa ya. Yoshikawa. Filmnya kayak gimana? Kali gue udah nonton. Filmnya tuh tentang kayak gender gitu. Kayak tentang The Balloon gitu kan. Tahu nggak The Balloon? The Balloon filmnya siapa? Filmnya Jafar Panahi? Bukan. Film Jepang. Film Jepang? Oh, belum tahu tuh gua. Film Jepang lama tuh maksudnya tahun berapaan? Yuzo Kawashima gitu. Oh, oke. Ya. Dia banyak bikin film gangster sama prostitusi gitu kan? Iya. Yang kayak gitu. Terus kayak ya itu sih kayak maksudnya Spider-Man 2, terus kayak Up in the Air gitu kan, terus American Gangster, oke. Terus ya The Hunt. The Hunt-nya siapa nih? Thomas Vinterberg. The Hunt-nya Jackson. Iya. Iya, Thomas Vinterberg. Oke. Iya. Jebolan ini ya, jebolan Dogma 95, temennya Von Trier. Iya, gue terus nemunya tuh beberapa kan nemunya di festival film Eropa juga kan, itu kayak ya Jackson dan banyak lagi tuh kayak kemarin gue juga ada filmnya si apa namanya, kayak kayak Harmonium, terus
Harmonium tuh siapa yang bikin? Film Jepang juga. Nah itu gue belum pernah denger tuh. Film-film baru gitu. Coba lumayan. Harmonium. Oh oke. Filmnya Koji Fukada. Oh, belum. Iya, Koji Fukada. Tentang apa tuh? Tuh kayak kekerasan ada kekerasan seksualnya juga gitu sih, kayak ada selingkuhnya gitu kan, terus kekerasan pada anak kecil. Kayak terus kayak misalnya film-film Korea biasa Parasite. Oke. Terus kayak apa namanya? Peppermint Candy ya. Oke. Bakal Satang. Cangdong. Ya gitu-gitulah. Oke. Itu kan kayak film-film yang kenapa gue suka di ranah-ranah alternatif, kayak maksudnya karena itu nggak kita dapatin di ranah mainstream gitu kan, banyaknya. Biasanya tuh lu dapat rekomendasi tontonan itu dapat dari mana tuh? Kayak filmnya Yuzo Kawashima tadi gue cukup ini juga nih. Gue sebenarnya banyak film yang cuma kayak baru nonton satu. Waktu kemarin ya gue sebenarnya lebih submisif ke programmer ya, kayak misalnya gue ke bioskop gitu kan, bioskop lagi naikin apa, festival tuh lagi ada apa, terus ya karena emang gue orangnya juga sebenarnya dulu juga nggak bukan orang yang kayak gue agak mager untuk kayak cari terus download gitu kan. Jadi kayak lebih ke nunggu festival film. Kalau sekarang ya kan rekomendasi juga ada dari banyak orang, dari Cinefil di Twitter juga kayak ada namanya film Twitter, terus ada ya terus itu siapa nama akun Twitternya? Enggak orang-orang yang Cinefil yang ada di Twitter tuh sekarang disebutnya kayak film Twitter gitu. Terus apa? Ya kalau misalnya Yuzo Kawashima kayak gue nemunya kan di Mubi juga. Di Mubi tuh kemarin lagi ada program, mereka muterin film-filmnya, ada retrospektif filmnya Yuzo Kawashima, itu gue ikutin akhirnya. Dan ternyata bagus. Ya, jadi kayak sebenarnya kayak setengahnya tuh akhirnya random aja sih, entah dari festival film, entah dari programmer, entah emang lagi orang lagi ngomongin, terus kayak misalnya ada film-film lama yang emang recommended dan gue harus tonton, apalagi mungkin apalagi sekarang ya gue sebenarnya kayak ada kewajiban untuk ngikutin itu sih, semacam kewajiban gitu ya dari sisi akademis, untuk update di sana gitu ya, untuk kayak biar ada referensi juga. Tadi yang lu bilang Taxi Driver Martin Scorsese. Iya. Ada yang Martin Scorsese, iya, ada yang Panahi apa namanya? Yang Jafar Panahi juga, ya. Itu Taxi Driver. Juga kan judulnya ya. Taksi Tehran. Tehran Taksi ya. Taksi Tehran. Iya. Oh iya, film-film Jafar Panahi apa nih? Kan dia kan sekarang lagi kayaknya masih dalam tahanan rumah ya gitu ya. Film-filmnya dia kan nggak terlalu banyak ngerilis film nih akhir-akhir ini, karena kan memang dia dikenain tahanan rumah di Iran. Terus yang gue tahu dia udah produksi Taksi Tehran itu sama This Is Not a Film, yang mana filmnya itu kan bisa akhirnya keputar di mana-mana gara-gara ya dia kayak ini materi pemutarannya dia masukin flash disk gitu, terus dia suruh orang untuk kirim keluar kayak gitu. Militan banget lah. Oh ini ya gerilya, lewat cara gerilya gitu, cara distribusi filmnya dia. Oh iya, karena juga terus filmnya Jafar Panahi yang mana lagi yang lo tonton?
Kayak dulu tuh nonton Offset ya, kalau nggak salah. Oke, yang cewek Ada suka juga, kan? nonton sepak bola ke itu ya, Sepak bola. dalam stadion. Iya. Terus Terus kalau dari terus Terus ya Pak, sebenarnya gue random aja sih, kayak misalnya filmnya Abbas yang apa, Taste of Cherry gitu. Oke. Kenapa harus nggak pakai ada nggak alternatif? Ntar dulu. Oh gitu. Lu baru nonton ya Taste of Cherry? Enggak, ya, itu udah lama sih, udah lama juga. Terus suka juga. Kayak ya jadi abang kayak dari berbagai negara, cuman kayak gue nggak secara disiplin ngikutin kayak Abbas tuh, film-filmnya gue nonton semua gitu nggak, kayak random aja gitu kadang-kadang. Halo. Iya. Halo. Iya. Udah belum? Iya. Nah terus udah. Tadi agak putus. Nah terus oke, coba pertanyaan dulu ya. Tadi siapa tuh yang nanya pertama? Film gak alternatif apa yang wajib tonton? Tadi udah disebut di demen Spider-Man 2. Apalagi ya kali aja lu punya rekomendasi film gak alternatif yang wajib tonton tahun ini. Apa ya? Tahun ini baru 4 bulan. Iya, mungkin gue pengen nonton James Bond sih. Itu kan mungkin film terakhirnya Daniel Craig sebagai James Bond ya. Halo? Film apa? Sorry, putus. No Time to Die. Sorry. Oke, gue ganti koneksi bentar. Film siapa tadi barusan? Kayaknya ya kalau di bioskop No Time to Die. Terus ya apa ya? Tenet, Nolan itu kan. Oke. Gitu aja standar lah. Filmnya Christopher Nolan. Iya, Tenet kalau nggak salah ya. Nah, kalau lu biasanya kalau di kampus pas lagi ngajar itu film apa yang lo pertontonkan ke mahasiswa lo? Jadi kayak kalau gue ngikutin silabus yang udah pernah dibuat sama pengajar sebelumnya gitu kan. Kayak sejarah film setelah Orde Baru, terus yang kayak misalnya yang lama-lama tuh kayak wajib tuh kayak Basilisk gitu, neorealisme, kayak ternyata di Indonesia mungkin pernah ada masa bahwa bikin film yang real dengan situasi masyarakat, kayak ngegambarkan polisi yang lalai, terus kayak misalnya pemerintah yang nggak ngasih cukup kemakmuran, ke kesejahteraan tuh, kayak pernah ada masanya kayak film-film kayak gitu nggak boleh di Indonesia gitu. Kayak gue cita-cita itu aja sih, kayak melalui misalnya filmnya si Bicycle Executive dan banyak lagi. Oke. Walaupun yang baru gue tonton kan waktu itu kayak Bicycle Executive saja. Mungkin nggak sempet juga waktu itu nonton film Violeta. Violeta yang Bahtiar Siagian. Iya, dan iya. Waktu di Arkivel lo nggak nonton, Ji? Apa? Violeta. Itu waktu itu nggak nonton. Tapi waktu itu kan sempat ditayangin juga di Cinema Rabu, diputar di Cinema Rabu. Oke, iya. Terus nih ada nih si Dini nanya, kesenangan apa yang muncul dari menonton dan terus update tentang film-film? Ini emang sebenarnya gue mencoba melatih diri untuk memberikan kayak review kecil ya melalui fasilitas Twitter itu, thread dan Twitter itu, dan lama-lama jadi kebiasaan. Dan ya beberapa bulan ini karena waktunya cukup senggang juga, gue waktunya
ngajar di Udinya cuman 2 hari per minggu gitu kan, tiba-tiba jadi nonton film tuh tiap hari gitu, film panjang. Terus jadi lumayan ngejarnya tuh. Jadi gue juga gue sebenarnya film penonton yang nggak terlalu kayak tiap hari mesti nonton film panjang tuh, nggak kayak 3 hari sehari tadinya ya. Terus tiba-tiba nonton film cukup kaget juga sih. Terus kesenangannya jadi mungkin kita nemu hal-hal film-film yang bagus gitu kan. Terus ya walaupun dengan transisi itu gue merasa kayak kaget juga, gue merasa agak deg-degan juga, apakah kayak gue merasa takut nggak bisa nikmatin film gitu, nonton cuma sekadar nonton gitu tapi nggak enjoy. Jadi tapi kadang-kadang suka ada kayak kejutan-kejutan gitu, kayak oh ternyata gue masih bisa enjoy gitu. Tiba-tiba ada film, setelah nonton beberapa film, ada film-film yang benar-benar bagus gitu kan, gue bisa relate sama orangnya gitu kan, jadi nggak ngerasa fake gitu lah. Update itu. Emang pernah ngerasa fake gitu suka sama film? Apa ya, kayak kadang-kadang fake-nya gimana ya, kayak tiba-tiba gue kok lupa ya sama film ini gitu, kayak kok ternyata gue udah pernah nge-rate tapi kayak gue lupa ceritanya gitu, apakah gue nggak mendalami atau gimana ya gitu. Oh, tapi kadang-kadang kalau lu memang udah kebanyakan nonton sih bisa jadi mungkin agak lupa ya, kecuali yang gimana gitu. Nah, yang gimana gitunya tuh apa aja selain Bicycle Thieves? Sama berarti tadi lu sebut Jafar Panahi gitu ya. Gitu. Ada nggak yang tonton ini, yang lu tonton baru-baru ini nih selama lagi banyak senggangnya gara-gara nggak bisa kemana-mana gitu? Iya. Itu sih kayak film-film movie gitu kan. Iya, gue random gue pick aja. Terus kayak beberapa film wajibnya kayak Taxi Driver tuh kan gue baru nonton juga kemarin kan, sebulan lalu. Kayak mungkin kayak film Roma tuh baru akhirnya gue baru bisa nonton nanti. Kayak Marriage Story juga kayaknya baru bulan lalu. Ya karena maksudnya kan tadi kenapa? Udah kejawab belum nih? Dini ada udah kejawab belum pertanyaannya? Kenangan apa dari pengajar film? Yang mengajar belum ya? Belum ada kesenangan. Belum dijawab maksudnya? Oh, belum dijawab ya. Oh ya, itu kesenangannya apa ya? Kayak maksudnya ketemu wajah-wajah baru gitu aja sih, kayak terus kayak maksudnya kayak jadi belajar juga kitanya. Ya gue terus terang karena film juga gue autodidak gitu kan. Jadi kayak masih untuk mengajarkan lagi masih perlu waktu sih, dan itu kayak kemarin tuh semester pertama gue gitu. Semester pertama gue ngajar film gitu kan, jadi kayak perlu redemption juga, untuk lebih baik lagi. Oh gitu. Nah kalau dari selama ini film-film yang lu tonton dari misalnya yang lu programin gitu, atau dari film-film yang lu tonton dari produksi komunitas gitu, atau lu tonton di festival-festival film mahasiswa, lu kan banyak banget tuh festival film mahasiswa, ada nggak sih yang menarik tuh bakat-bakat terpendam yang kayaknya ini punya potensi nih gitu, tapi kayaknya belum banyak yang ngomongin gitu. Maksudnya kan karena kalau kita ngomongin ide program ini kan Cinefilia gitu kan, proses untuk menemukan satu film yang orang belum banyak tahu, terus kita share ke atau kita bagi lagi ke teman-teman kita yang belum tahu gitu, itu kayaknya kan suatu kebahagiaan yang berbeda dan yang luar biasa sih kayak gitu. Dan apalagi terutama yang kita kasih tahu itu, oh iya ternyata bagus juga ya gitu. Ada nggak sih bakat-bakat terpendam dari selama lu ngider ke festival film dan komunitas? Nah ini menjawab pertanyaan ini, kebetulan lo tanya, gue jadi mungkin ini bisa menjawab pertanyaan Dini juga nih. Gue jadi karena gue ngajar itu di Semarang gitu kan. Semarang itu kan sebenarnya nggak gue jadi ngelihat
ke nggak merataan kesempatan gitu, kayak jauh dari industri gitu kan. Filmnya mereka punya bakat, kayak orang-orangnya mungkin nggak cuma di Semarang, di seluruh Indonesia gitu ya, punya bakat yang sama, cuman karena tinggal kesempatan aja yang mereka untuk kayak jembatan atau dilihatnya tuh belum banyak yang lihat gitu. Kalau gue sih kesenangannya di situ sih, kayak gue nemu bahwa ternyata tuh kayak kayak banyak kayak bakat-bakat seru gitu yang bisa bikin film bagus banget gitu kan. Bisa bikin film bagus banget, tapi ternyata belum banyak orang yang tahu, dan gimana caranya, mungkin kayak sebagai dosen, sebagai teman gitu kan, cari cara untuk kayak kita membangun sesuatu biar nggak bergantung ke Jakarta doang gitu kan, atau enggak gimana ruang-ruang alternatifnya untuk film-film kayak gini. Kalau misalnya gue sih kemarin kayak nemu misalnya judul Mabur Dur Maring Bumi, Terbang Tinggi Menuju Tanah, ya filmnya dari Semarang. Filmnya Abik Sukma namanya. Tentang apa? Itu mahasiswa Udinus, itu tentang anak dari keluarga miskin yang dia pengen ikut karya wisata tapi nggak bisa. Akhirnya dia ke pamannya kayak dukun gitu, dia berkarya wisata dengan cara yang berbeda gitu. Dia karya wisatanya juga alternatif ya? Iya, alternatif. Terus lo langganan Mubi itu memang akses dari kampus ya? Atau gimana? Biasanya kan Mubi itu ada kayak gratisan atau memang langganan yang jalur lain gitu. Gratisan buat orang-orang yang kerja di kampus. Biasanya gue tahu dari temen gue. Oh gitu ya? Gue belum kayak waktu itu gue kan kayak agak bosen sama Netflix ya, dan kebetulan ya waktu itu kartu kredit gue juga kebetulan hilang, jadi sekalian gue cut Netflixnya, nggak gue perpanjang. Jadi waktu itu gue coba yang lain, coba Mubi gitu kan, ya coba aja sih. Oh gitu. Ya sebenarnya punya Mubi itu punya akunnya dari tahun 2011 ya, tapi buat ngerating doang gitu. Cuman baru buat dipakai buat nonton baru tahun ini, awal tahun ini. Oke, karena mereka memang baru agak-agak berubah menjadi suatu website atau platform menonton streaming itu memang kayak 2-3 tahun 4 tahun belakangan ini kan ya. Dulu memang sosial media yang forum atau tempat lo nge-rating film, terus follow-followan orang, terus saling balas komen di wallnya kayak Friendster dulu ya kan. Terus atau kayak misalnya lo komen di film ini, terus temen lo demen sama review lo, atau dia nggak suka sama film lo, terus dia reply di situ gitu. Iya. Nah, terus di Mubi itu biasanya kan memang terkurasi banget ya programnya ya. Setiap bulan atau setiap berapa minggu sekali tuh ganti kurasi gitu. Misalnya kayak sekarang tadi gue baru lihat gitu, mereka lagi highlight sinema India gitu kan. Nah, ya dia kayak lagi banyak muter filmnya Satyajit Ray sama Shyam Benegal gitu, dan beberapa filmnya lain. Nah, terus selama di Mubi itu selain filmnya Yuzo Kawashima ada lagi nggak yang lo tonton? Oh, tadi gue baru lihat dia baru naikin filmnya Godard yang baru. Oh iya. Coba gue cek Mubi gue dulu ya. Lo masih ngerating di situ? Gue masih ngerating ke sini. Kayak kemarin gue nonton Tony Manero film Chili. Oh iya. Iya. Film Godard. Itu bagus. Terus kayak kemarin tuh di Mubi lagi ada Persona juga. Terus Red Desert. Kayak Antonioni. Yang main si Jack Nicholson ya? Iya ya. Jack Nicholson ya? Gue baru nyadar. Iya.
Oh kemarin bisa ada retrospeksi Ingmar Bergman ya. Nah terus Sekarang lagi ada program kayak fotografer Eropa gitu, dia kayak mengkurasi film terus ditayangin di movie gitu. Oke. Namanya Mereka ngundang. Hedi Slimane. Saya gue nonton itu. Nah, selain yang movie gue juga kayak akhirnya baru kesempatan nonton Hill of Freedom. Itu filmnya lucu sih, dan menurut gue tuh bisa dibawa ke konteksnya Indonesia, Asia Tenggara gitu. Kayak kita bertetangga sama Malaysia gitu kan. Hill of Freedom. Jadi, itu Hong Sang-soo. Dia yang film yang turis Jepang nyari pacarnya yang Korea, tapi ngomongnya bahasa Inggris gitu. Ada mereka tetanggaan itu kayaknya bisa kayak menurut gue kayak bisa kita bawa ke konteks Indonesia Malaysia gitu kan, yang ngejajah beda, terus bahasanya banyak yang beda, dan kita kalau ngomong sama orang Malaysia kadang-kadang biasanya pakai bahasa Inggris biar lebih aman gitu kan. Kayak gitu. Aku belum nonton tuh Hong Sang-soo yang itu. Ya gitu sih ininya. Kayak gue baru nemu kayak film-film dokumenter karena kemarin gue kembali ke kelas apa ya, kayak kelas filsafat gitu. Dia sempat nyebutin dokumenter tentang dokumenter judulnya Century of Selves. Ya. Filmnya siapa itu ya? Itu lo nonton di mana? Itu gue nemu di YouTube. Ada yang upload ya. Century of Cells itu ya, terus kayak ini kayak ini mungkin kayak karena kebutuhan ngajar juga ya, gue jadi kayak di situ ada sejarah tentang propaganda dan banyak lagi. Terus kayak kemarin gue baru nonton Modern Times itu kan. Oke. Ya, Modern Times ya, Charlie Chaplin. Ya karena gue mungkin karena ngajar kayak manajemen gitu kan. Terus ada pas ngajar manajemen itu kayak ada juga yang mention tentang film ini gitu. Manajemen komunikasi gitu? Dasar manajemen. Oh, dibahas apanya tuh? Referensinya ke Modern Times di kelas itu? Kayak di kelas online, enggak, yang kelas itu tuh kayak filosofi gitu sih. Cuman kalau yang manajemen dia kan ada namanya ngasih tahu tentang kayak spesialisasi manajemen pabrik, kayak di awal manajemen awal Modern Times kan dia kan kayak kerjaannya spesifik gitu kan, kayak terkungkung sama kewajiban dia bekerja, ini baut dan kayak gitulah, dia kayak gitu. Banyak juga yang baru gue tonton sih, ya gitulah intinya yang kayak gini. Kita nonton di movie semua tuh rata-rata? Enggak. Sebagian kecil nonton di movie, terus kayak lainnya akhirnya gue ternyata ada temen yang suka share film gitu kan. Film Twitter juga suka share film, dan akhirnya gue mulai nonton dari mereka gitu. Terus siapa Ji yang lo paling percaya di sinetfil di Twitter itu? Yang paling cocok seleranya malah? Gue sebenarnya lumayan satu frekuensi sama skalanya gue paham gitu loh. Ya kalau misalnya gue menurut gue 4 bintang, dia 3 bintang, dan hampir seleranya tuh mirip-mirip. Kayak William Low, terus kayak siapa namanya? Kayak Om Jen, Fans Bender juga. Om Jen siapa ya? Terus ya Mahmud Zaini, Fans Bender. Ya tapi dia akunnya di lock sih.
Terus kayak terus apa sih namanya? Ya kayak siapa lagi ya? Oke. Ya. Oh, Adrian itu kan. Adrian dulu tuh sering waktu sering nulis di film apa namanya? Film Indonesia.or.id ya. Oke, Itu kayak gue cocok juga sih sama tulisan-tulisannya. Sena Raksasa Santana. Oke. Gitu. Oh, udah Ya. Udah 4:30 Ji. Jadi ya, terima kasih Panji ya udah berbagi tentang film-film favoritnya dan info tentang info screening. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang udah menyaksikan Instagram Live hari ke-7 ini bersama Panji Mukadis. Besok kita akan kembali untuk live jam 3 ini bersama kawan bicara saya yang dari Jatiwangi Art Factory, namanya Bunga Siagian. Mungkin kawan-kawan sudah akrab sama dia. Oh, dia juga pernah jadi ini sih, kurator di Arkipel dulu, begitu. Ya, makasih Panji, selamat sahur dan selamat berpuasa, salam buat keluarga di rumah. Sampai jumpa di pemutaran gitu ya. Seperti biasa kita ketemu di pemutaran gitu ya. Ya, salam.